Hai semua, selamat datang kembali di channel saya ya. Nah, di video kali ini kan udah gajian nih, jadi sudah waktunya kita mulai beraksi untuk pisah-pisahin uang kita ke dalam amplop. Jadi di sini aku bakal pisah-pisahin uang aku untuk amplop budgetingku bulanan dan juga sinking fund. Jadi tonton video yang sampai habis ya. Jadi ini udah aku siapin semua ya, mulai dari buku budgeting Mei, sinking fund, juga amplop untuk uang budgeting bulanan dan juga amplop sinking fund, dan nggak lupa uangnya dong ya kan. Jadi uangnya ini udah sengaja aku tukar juga dengan uang-uang kecil supaya nanti pas dimasukin per amplopnya. Nah, di sini aku yang utama kerjakan dulu yaitu untuk masukin uang di budgeting bulan Mei. Di sini kan untuk budgeting bulan Mei itu untuk yang perlu aku pegang uang cashnya yaitu ada belanja bulanan, sayur, bensin, dan juga skincare, lalu uang ekstra. Uang pulsa nggak aku pegang uang cash karena aku belinya lewat e-commerce, karena supaya aku dapat cashback dan juga tidak kena biaya admin. Kalau aku belinya lewat internet banking atau aku beli ke counter itu kan harganya ada biayanya ya, lebih mahal. Nah, ini aku hitung dulu uangnya berapa ya aku butuhin untuk total itu semua. Ini uang yang aku pisah sebesar 400.000 itu uang untuk sinking fund karena aku ambilnya kan sekalian jadi satu gitu. Nah, di sini juga amplop-amplopnya sesuai budgetingnya. Jadi nanti untuk memudahkan setiap bulan aku ambil uangnya sesuai dengan kebutuhannya apa. Kalau kalian mau pakai dompet wallet organizer juga bagus. Itu lebih rapi ya kelihatannya. Cuma aku males belinya. Aku mau hemat lah, lagi nggak pengen beli-beli kayak gituan. Jadi aku cukup pakai amplop aja. Nah, yang pertama ini untuk budget bulanan itu sebesar 150.000. Budgeting belanja bulanan ini fungsinya untuk beli beras, minyak, sabun cuci, sunlight, karena kan aku ngekos, jadi aku ada kebutuhan dapur seperti itu. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak ngekos, ya belanja bulanannya bisa dipakai untuk kebutuhan pribadi aja, seperti beli sabun, sampo, parfum mungkin, atau sabun cuci baju kan kalau memang nyuci, pokoknya gitu. Nah, selanjutnya untuk yang kedua itu ada biaya untuk beli sayur. Di sini aku budgetin 350.000. Di bulan ini juga aku nggak beli gas karena aku gasnya masih ada. Karena di sini aku ngekos dan sendiri, jadi gas satu tabung itu bisa sampai 2 bulan. Karena aku masaknya kan juga sedikit porsinya, dan juga aku masak masakan yang simple. Jarang banget aku masak masakan yang lebay banget, masaknya butuh waktu banyak karena mager banget. Jadi itu juga bikin gasku jadi lebih hemat. Selanjutnya aku masukin duit untuk pos bensin. Di sini budgetnya 80.000. Jadi per minggu itu 20.000 aja. Karena kantor aku dengan kos-kosan aku itu deket banget dan aku kerja cuma 5 hari dan aku juga kerjanya nggak keluar-keluar. Jadi bener-bener motor dipakai buat berangkat dan pulang kerja aja, dan juga aku jarang jalan. Jadi bensin aku ini hemat banget. Nah, selanjutnya untuk uang skincare 100.000 itu kan karena dia masuk di dalam sinking fund, jadi aku gabung nanti uangnya di dalam uang sinking fund ini. Jadi nanti dia dimasukin di amplop sinking fund. Nah, setelah itu untuk sisa pendapatan sebesar 170.000. Uang ini yang bebas aku bisa pakai untuk belanja apa aja, tapi juga aku harus belanjakannya dengan bijak karena kan uang 170.000 itu nggak banyak ya. Jadi aku harus mengatur strategi gimana caranya supaya cukup sampai 1 bulan, bahkan kalau bisa ada bersisa biar bisa aku tabung. Karena udah selesai masukin uang di amplop sesuai budgeting Mei, sekarang lanjut kita pisah-pisahin uang untuk sinking fund. Nah, di sini ada amplop untuk skincare, emergency. Emergency itu emergency dan self care ya, dan juga untuk mama dan mudik. Nah, kolom yang pertama itu untuk kolom mudik sebesar 100.000 1 bulan. Jadi ini aku sisihin uangnya sebesar 100.000. Aku masukin amplop dan aku stabiloin di kolom yang pertama. Jadi supaya tanda aku
tahu oh aku sudah selesaikan bulan ini, dan juga supaya aku tahu nominal di amplop itu ya harus sesuai dengan total berapa kolom yang udah aku stabilo. Nah lalu yang kedua itu untuk emergency dan self care juga sama 100.000, dan aku stabiloin juga untuk kolom yang pertama di sinking fund yang self care dan emergency. Nah selanjutnya untuk mama itu sebesar 150.000 aku sisihin uangnya ke dalam amplop mama. Di sini juga aku stabiloin untuk kolom yang pertama juga, karena kan memang sinking fundnya baru selesai yang pertama ya kan, karena aku baru mulai sinking fund ini. Padahal kalau memang dari dulu aku kepengen mulai, tapi karena nggak memungkinkan jadi baru sekarang aku bisa mulai. Nah yang keempat untuk skincare itu 50.000. Nah tadi kan ada uang 100.000 tuh dari budgeting Mei, jadi di sini total skincare itu ada 150.000. Jadi aku tulis pakai pensil di bawahnya 100.000 supaya aku ingat aja kalau total di dalamnya itu harus 150.000. Nah aku stabiloin juga kolom yang pertama. Jadi teman-teman sebenarnya untuk penyimpanan uang sinking fund ini macam-macam ya, boleh disimpan amplop kayak gini atau disimpan di dompet folder, dan boleh juga dibukakan rekening khusus untuk tabungan sinking fund. Tapi aku nggak pakai opsi buka rekening khusus kayak gitu karena bagi aku ribet banget, aku harus buka-buka rekening lagi dan aku harus setor-setor lagi. Mending aku simpan di amplop kayak gini. Selain juga aku lebih semangat sih kalau lihat uang itu di tabungan aku fisiknya banyak, jadi aku lebih semangat lagi buat bikin sinking fund ini. Dan juga kan sinking fund aku ini ada dua yang pemakaiannya itu nggak tunggu selesai, jadi bisa dipakai kapan aja, jadi buat lebih memudahkan juga sih pengambilannya, jadi aku nggak perlu bolak-balik ke ATM. Tapi kalau buat teman-teman terserah ya mau gimana pun cara penyimpanannya. So sampai di sini aja dulu video posting keuangan kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.